Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giwa Habib Alawi akan menerangkan materi dari awal sampai akhir untuk UAS SIM Sistem Informasi Manajemen. Pengertian ERP. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah suatu sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional dan bertindak mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi di dalam suatu perusahaan seperti kegiatan fabrikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. Evolusi ERP yang step pertama, Materi Requirement Planning MRP, step 2 Closed Loop MRP, step 3 Manufacturing Resource Planning MRP 2, yang keempat Enterprise Resource Planning ERP. Contoh modul ERP yang pertama, Sales Order Processing. Sistem ERP memiliki modul penjualan yang dapat menerapkan fungsi penempatan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan invoice faktur. Yang kedua, purchasing. Di dalam sistem ERP, modul pembelian ini dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada product planning. Modul selanjutnya adalah production planning yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi. Yang keempat, financial accounting merupakan inti dari semua sistem yang terdapat pada perangkat lunak ERP. Yang kelima, human resource membantu mengelola sumber daya manusia dan modal manusia. Manfaat ERP yaitu yang satu, menyederhanakan proses, menghemat biaya, mengintegrasikan informasi, memberi data akurat, mengefisienkan mobilitas. Contoh vendor ERP, yang satu Equip, yang kedua Remco, yang ketiga Deskera, yang keempat Zoho, yang kelima Tigernix. Implementasi ERP, yang pertama untuk mengintegrasikan informasi keuangan, yang kedua untuk mengelola pesanan dan persediaan, yang ketiga untuk mengelola dan menganalisis pelanggan, yang keempat menstandarisasi dan mempercepat produksi, yang kelima untuk mengelola HR. Cara menggunakan strategi ERP, yang pertama tentukan kebutuhan organisasi Anda. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh bisnis. Pertama-tama Anda harus mencari tahu tantangan apa saja yang organisasi Anda hadapi, analisis kondisi bisnis Anda yang saat ini, dan melihat KPI dari setiap departemen dan membandingkan objektif organisasi dengan hasil yang dicapai. Yang ketiga, mencari solusi untuk masalah bisnis. Anda mungkin masih sulit membayangkan seperti apa kira-kira solusi yang dibutuhkan organisasi, tetapi Anda bisa merangkum harapan Anda dari sistem ERP yang akan Anda implementasikan. Kelebihan ERP yang pertama, efisiensi dan produktivitas meningkat. Yang kedua, sebagai pendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, bisnis dan akuntansi data terintegrasi dengan baik. Kelemahannya, sistem ERP ini mempunyai harga yang sangat mahal. Yang kedua, perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang ketiga, ERP sering
terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. SCM atau Supply Chain Management secara umum dapat dijelaskan sebagai integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggannya dengan cara yang efisien. Persediaan rantai pasok. A. Baku raw materials. Mata rantai pertama ada di pabrik pembuat bahan baku ini, dan mata rantai terakhir ada di pabrik pembuat produk terakhir, bukan di konsumen akhir. Yang B. Barang setengah jadi. Permulaan mata rantai ada di pabrik pembuatan bahan jadi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahan setengah jadi adalah hasil dari proses bahan baku. C. Barang komoditas. Persediaan di sini adalah barang yang dibeli oleh perusahaan tertentu sudah dalam bentuk barang jadi dan diperdagangkan, dalam arti dijual kembali kepada konsumen. Yang terakhir, barang proyek. Persediaan di sini adalah material dan suku cadang yang digunakan untuk membangun proyek tertentu. Proses bisnis rantai pasok. Yang pertama, A. Customer Relationship Management (CRM), yang B. CSM, yang C. Demand Management, yang D. Customer Demand Fulfillment, E. Manufacturing Flow Management, F. Procurement, G. Pengembangan produk dan komersialisasi, H. Retur Proses Management. Mengolah rantai pasok. Yang pertama, sasaran lingkup pasar. Untuk memuaskan lingkup pasar, manajemen harus mempertimbangkan perilaku pembelian pelanggan. Yang kedua, perilaku pembelian pelanggan. Motif pembelian ini dari segi potensial pelanggan harus ditentukan untuk persediaan rantai pasok secara efisien dan efektif. Yang ketiga, tipe distribusi. Kinerja manajemen rantai pasok. Yang pertama, supplier chain. Rantai pada pasok dimulai dari chain 1 yang merupakan sumber penyedia bahan pertama. Yang kedua, supplier manufaktur. Chain 1/2. Rantai pertama jadi tadi dilanjutkan dengan rantai 2, yaitu manufakturer yang merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang finishing. Yang ketiga, super manufakturer distributor. Chain 1, 2, 3. Dalam tahap ini barang jadi yang disalurkan kepada pelanggan, dimana biasanya menggunakan jasa distributor. Yang keempat, super manufacturer distribution retail outlets. Dari pedagang besar tadi disalurkan ke toko pengecer. Fitur SCM ada inventory management, warehouse management, customer requirement process, logistik, return management, sourcing and supply management, dan analisis. Komponen CRM pelanggan adalah semua pihak yang akan pernah dan menggunakan layanan atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Yang kedua, hubungan atau relationship pada saat membangun hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan berfokus pada mengelola dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. AI dan fintech dapat memungkinkan kebutuhan terhadap peraturan, meningkatkan kinerja bisnis, mendorong penghematan biaya dan efisiensi. AI akan menjadi kunci dalam cara industri keuangan beroperasi dan memberikan layanan serta untuk bersaing dan berkembang. AI dapat mengurangi proses
identifikasi pelanggan, dan uji tuntas dari berjam-jam penelitian manual menjadi beberapa menit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.